Selamat pagi para pemerhati ekonomi. Pagi ini saya ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan resesi yang saat ini di media massa sedang dibahas ya. Apalagi Menteri Keuangan menyampaikan bahwa tahun 2022 ini resesinya akan berlanjut sampai 2023. Kemungkinannya. Nah, apa sih sebenarnya resesi itu? Resesi itu dari sudut pandang ekonomi, indikatornya salah satunya adalah jika dalam 2 kuartal berturut-turut ekonomi itu mengalami pelambatan, maka ada indikasi akan terjadi resesi. Tapi indikator-indikator yang lain kalau diturunkan gitu ya, diantaranya adalah seperti tenaga kerja yang kebutuhan tenaga kerja yang menurun, banyaknya pengangguran yang meningkat tentunya ya, kemudian daya beli yang menurun, kemudian harga-harga produk retail itu juga menurun kan gitu. Nah, tapi saat ini kan kita mungkin belum mengalami situasi-situasi yang demikian, dan tentunya apa yang ada di luar khususnya di Amerika tentu nggak bisa disamakan 100% dengan yang ada di Indonesia. Kalau menurut saya pribadi, kita akan mengalami resesi atau kesulitan itu jika jumlah cadangan devisa kita untuk memenuhi kebutuhan impor ya, itu mengalami penurunan yang cukup banyak. Nah, itu adalah salah satu indikasi. Nah, keluarnya itu dari mana? Ya, keluarnya dari penurunan investasi maupun dari keluarnya hot money yang ada di financial market. Nah, kalau uang-uang dari financial market ini keluar dari Indonesia, maka secara nggak langsung maka biasanya itu akan diikuti dengan pelemahan mata uang kita, rupiah kita. Seperti saat ini itu rupiah kita sudah melemah hampir 15.000 ya. Tapi dalam bahasa teknik 15.000 itu kan dianggap sebagai resisten level. Kalau tembus 15.000 maka persepsi akan berubah, bahkan bisa menjadi lebih lemah lagi rupiah kita. Nah, pada posisi saat ini saya kurang meyakini bahwa ekonomi kita akan turun lebih tajam. Saya kira enggak begitu. Tetap turun, tetapi dalam posisi yang relatif masih bisa dikendalikan. Mengapa demikian? Ya karena secara umum kalau kita membandingkan data-data yang ada, kondisi ekonomi kita masih lebih baik dibanding dengan negara-negara lain. Indikasinya adalah tingkat inflasi kita yang masih relatif rendah dibandingkan dengan negara-negara yang boleh dikata saat ini meskipun kuat itu ternyata inflasinya lebih dari 8% seperti Amerika. Jadi kita tidak begitu perlu khawatir. Yang kita khawatirkan adalah kalau uang keluar dari Indonesia, itu salah satunya. Oleh karena itu mari kita jaga situasi di Indonesia ini dengan lebih baik. Jangan ada hal-hal yang membuat kekacauan sehingga kita orang pergi dari Indonesia. Itu kira-kira pagi ini. Nanti kita lanjutkan dengan seri ekonomi berikutnya. Jadi intinya adalah untuk menjaga supaya Indonesia selamat dari resesi ataupun kena resesi tapi tidak parah adalah menjaga situasi ekonomi Indonesia dan situasi politik dalam kondisi yang smooth. Mari kita jaga Indonesia. Selamat pagi.